Halo, di video kali ini saya akan membahas tentang materi aturan sinus dan kosinus. Jadi untuk aturan sinus dan aturan kosinus, kalian bisa buat sebuah segitiga sembarang. Kemudian di sini ada sudut A, sudut B, dan juga sudut C. Di depan sudut A ini ada sisi A, di depan sudut B ada sisi B, dan di depan sudut C ada sisi C. Nah, untuk aturan sinusnya, panjang sisi A per sinus sudut A itu sama dengan panjang sisi B per sinus sudut B sama dengan panjang sisi C per sinus sudut C. Jadi perbandingan salah satu panjang sisinya terhadap sudut di depan sisi tersebut sama dengan sisi yang lain dibandingkan dengan sudut di depan sisi tersebut. Jadi A per sinus A sama dengan B per sinus B sama dengan C per sinus C. Kemudian untuk aturan kosinus, ini kalian bisa pilih salah satu tergantung dengan soalnya nanti, tergantung dengan apa yang diketahui. Misalnya kalian mau pakai sudut A, berarti aturan kosinusnya A kuadrat, jadi sisi di depan sudut A ya, A kuadrat sama dengan sisi yang lain, B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2BC kosinus sudut A. Seperti itu. Misalnya kalian mau pakai sudut B, berarti B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat dikurangi 2AC kosinus sudut B. Begitu juga dengan sudut C-nya. C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat min 2AB kosinus sudut C. Kemudian untuk luas segitiganya, tinggal kalian pilih mau pakai sudut yang mana. Sama seperti tadi ya, tergantung soalnya nanti yang diketahui yang mana. Misalnya kalian mau pakai sudut C, berarti kalian gunakan sudut C dan juga dua sisi yang mengapit sudut C. Sudut C diapit oleh sisi B dan juga sisi A. Berarti luasnya setengah AB sin sudut C. Gitu. Kalau kalian mau pakai sudut A berarti setengah BC sinus sudut A. Kalau mau pakai B berarti setengah dikali AC dikali sinus sudut B. Seperti itu. Pertanyaannya, apakah boleh? Atau kenapa kok luasnya nggak pakai ini aja Bu? Setengah dikali alas dikali tinggi. Jadi rumus setengah kali alas kali tinggi ini dipakai ketika kalian mengetahui tingginya, tinggi dari segitiganya. Kalau dari segitiga sembarang ini, kalian harus tahu tinggi. Nah, seperti ini. Tinggi itu kan siku-siku ya dengan alasnya ya. Nah, ini tinggi. Jadi, ketika kalian tahu tingginya, boleh saja kalian langsung pakai setengah dikali alas AB kali tingginya ini. Tinggi yang sudah saya buat garis yang tegak lurus terhadap alasnya. Tetapi jika kalian tidak tahu tingginya, kalian bisa menggunakan rumus yang ini, menggunakan sinus. Seperti itu. Kemudian pertanyaan lagi, kenapa untuk sinus, kenapa harus memakai aturan sinus atau aturan kosinus? Kenapa tidak pakai yang ini saja, perbandingan trigonometri? Kan sudah tahu Bu, misalnya sin demi itu sinus, misalnya sinus sudut A, berarti depan sudut A, sisi depan sudut A dibagi sisi miringnya atau hipotenusanya. Nah, perbandingan trigonometri sin demi, kosami, dan tan desa ini digunakan khusus untuk segitiga siku-siku. Gitu ya. Jadi khusus untuk segitiga siku-siku, kalian bisa menggunakan sin demi, kosami, dan tan desa. Kenapa? Karena dalam segitiga siku-siku ada sisi miringnya atau hipotenusa, yaitu sisi di depan sudut siku-sikunya. Ini. Sedangkan untuk segitiga sembarang, itu tidak ada sisi miringnya atau hipotenusanya, sehingga kalian perlu menggunakan aturan sinus atau aturan kosinus untuk mencari unsur-unsur yang lain. Seperti itu ya. Jadi paham bedanya ya. Kapan kalian menggunakan kapan kalian menggunakan aturan sinus dan kosinus dan kapan kalian menggunakan perbandingan trigonometri. Kemudian perbedaan aturan sinus dan kosinus. Aturan sinus ini kalian gunakan ketika paling tidak hubungannya nanti yang akan digunakan itu dua sudut dan dua sisi.
Untuk aturan kosinus nanti cukup satu sudut saja yang digunakan dan juga 3 sisinya. Seperti itu. Nanti kalau kita lanjut ke soal, pasti kalian akan lebih paham lagi.